20 Januari di kalender dan hari ini benar-benar hari yang sangat luar biasa dalam politik internasional. Donald Trump membatalkan forum ekonomi di Davos, memicu skandal internasional serta membatalkan pembicaraan perdamaian di jalur Gaza dan penghentian perang Rusia-Ukraina. Beberapa pemimpin Eropa, termasuk Volodymyr Zelensky, membatalkan kunjungan ke forum ekonomi karena merasa tak ada alasan berbicara dengan Donald Trump. Donald Trump sendiri membatalkan penandatanganan perjanjian dengan Ukraina untuk pemulihan pasca perang senilai 800 miliar dolar. Hari ini, Trump memutuskan untuk mengambil langkah besar dan menyatakan bahwa meskipun Sekjen NATO, Mark Rutte, tetap menawarkan format keamanan alternatif, Amerika Serikat pada akhirnya akan menguasai Greenland. Kutipannya, tidak ada jalan kembali. Akibatnya, Eropa langsung menghentikan pertukaran intelijen dengan Amerika. Bersamaan dengan itu, Donald Trump menyerang Inggris karena menyerahkan pulau-pulau di Mauritius, tempat terdapat pangkalan militer Amerika Serikat. Walau sebelumnya Trump mendukung ide itu, ia kemudian mengabaikan protokol diplomatik dan mempublikasikan korespondensi pribadinya dengan Emmanuel Macron dan Mark Rutte dan mengancam Prancis dengan tarif 200%. Bersamaan itu, pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa membatalkan kunjungan ke Davos karena Trump akan mempresentasikan organisasi tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa miliknya, Dewan Perdamaian. Namun, tidak jelas kepada siapa karena orang Eropa sudah menolak untuk bergabung dengan klub ini. Tapi Lukashenko sudah menyatakan bahwa dia ikut serta dan akan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Dan semua ini terjadi hanya dalam satu hari. Mari sekarang kita bahas bersama-sama dan menguraikan semuanya dengan jelas. Nama saya Alexei Peci. Sebelum membahas topik ini, silakan subscribe channel dan Telegram Peci News, beri like, serta tulis komentar di episode ini. Link ada di deskripsi video. Kami publikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Mari mulai dari Ukraina. Washington dan Kiev tidak akan tanda tangan. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, kesepakatan pemulihan pasca perang Ukraina senilai 800 miliar dolar batal ditandatangani. Presiden Amerika Serikat dan Ukraina, Donald Trump dan Volodymyr Zelensky awalnya dijadwalkan menandatangani dokumen tersebut, namun pertemuan mereka dibatalkan. Volodymyr Zelensky bahkan membatalkan pidatonya di Davos hari ini, di tengah serangan teroris Rusia yang kembali membuat sebagian besar wilayah Kiev tanpa pemanas dan memutus pasokan listrik eksternal ke pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. International Atomic Energy Agency mengonfirmasi pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl terputus dari jaringan eksternal akibat aksi Rusia. Mari kembali ke kesepakatan. Zelensky menyatakan segalanya bisa berubah kapan saja, tapi untuk saat ini. Menurut data Axios, penandatanganan kesepakatan pemulihan Ukraina tidak direncanakan di Davos. Trump disebut memiliki tujuan berbeda di forum ini, yaitu soal Greenland dan Dewan Perdamaian. Namun, Axios menyebut pertemuan Trump dan Zelensky masih mungkin terjadi, meski tak diharapkan ada terobosan. Dan sekarang, tim Trump sudah menyatakan bahwa sebenarnya kesepakatan itu masih perlu diperbaiki, dan katanya mereka memang tidak berniat untuk menandatanganinya. Zelensky mengambil posisi lebih kuat dan menegaskan rencana kemakmuran ekonomi serta jaminan keamanan sangat penting. Tapi dia siap pergi ke Davos hanya jika semua dokumen sudah siap. Kalau tidak, kalau Trump punya rencana sendiri di sana, lalu apa gunanya pergi? Zelensky menyatakan pertemuan dengan Trump harus menghasilkan hasil konkret yang memperkuat Ukraina dan mendekatkan akhir perang, bukan sekadar pertemuan. Perlu saya catat, Kiev memperkenalkan rencana kemakmuran ekonomi akhir Desember untuk pemulihan dan mengembalikan kehidupan di Ukraina. Rencana ini memerlukan investasi 800 miliar dolar selama 10 tahun pasca perang. Yang penting, rencana ini tidak hanya dikembangkan oleh orang Ukraina. Ini adalah rencana bersama antara Amerika Serikat dan Ukraina. Awalnya, Zelensky berharap begitu juga orang Ukraina dan pengumuman tarif terhadap negara-negara Eropa yang mengirimkan tentaranya ke Pulau Greenland. Pada akhirnya, Trump hanya menunda semua negosiasi tentang Ukraina ke prioritas kedua dan di sini ada hal yang penting.
Diharapkan di Davos, orang Eropa dan Amerika akan membahas jaminan keamanan untuk Ukraina serta arsitektur keamanan Eropa. Setelah itu, utusan khusus Trump, Stephen Witkoff dan Jared Kushner akan ke Moskow untuk bernegosiasi dengan Putin. Ternyata, Trump tak akan bernegosiasi dengan Eropa dan Zelensky, namun kunjungan Witkoff dan Kushner ke Moskow masih tetap dijadwalkan. Muncul pertanyaan apa yang akan mereka bahas di sana. Tapi apa sebenarnya yang akan Donald Trump wakili di Davos? Karena dia tetap akan pergi ke sana dan disinilah semuanya mulai menjadi kacau. Donald Trump hanya membahas dua hal, Greenland dan Dewan Perdamaian. Kita mulai dari Greenland. Sejak pagi 20 Januari, Donald Trump menyatakan telah berbicara dengan Sekjen NATO Mark Rutte soal Greenland dan sepakat bertemu berbagai pihak di Davos yang menegaskan tak ada jalan kembali dengan kutipan Greenland tak tergantikan untuk keamanan kita dan dunia, dan semua orang seolah-olah setuju dengan hal itu, tetapi ternyata tidak semua orang benar-benar setuju. Donald Trump segera mengunggah pesan pribadi dari Emmanuel Macron. Ini benar-benar pelanggaran semua etika diplomatik, protokol diplomatik, tetapi Donald Trump memang melakukan tindakan seperti itu. Dalam korespondensi ini, Emmanuel Macron sepakat dengan Donald Trump soal Suriah dan Iran, tapi tidak paham tindakan Trump terkait Greenland. Emmanuel Macron mengusulkan pertemuan format G7 pada Kamis, sehari setelah Davos dengan mengundang Ukraina, Denmark, Suriah, dan Rusia. Emmanuel Macron mengajak Donald Trump makan siang di Paris pada Kamis sebelum Trump pulang ke Amerika Serikat. Kutipan Emmanuel Macron dari surat pribadinya, "Temanku, kita sepakat soal Suriah dan bisa berbuat banyak soal Iran, tapi aku tak paham tindakanmu tentang Greenland." Emmanuel Macron ajak Donald Trump berdialog. Istana Elysee hari ini mengonfirmasi pesan Emmanuel Macron kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana pemimpin Prancis mengusulkan pertemuan G7 di Paris pada 22 Januari dengan partisipasi Rusia. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya dalam 12 tahun ada usulan untuk kembali mengundang Rusia ke dialog dalam format G7. Intinya, jika Donald Trump mulai kehilangan akal sehat, semua pihak perlu duduk bersama dan berdiskusi terbuka. Selain itu, usulan Emmanuel Macron muncul saat Eropa mempertimbangkan balasan atas tarif Donald Trump terhadap barang dari 8 negara Eropa. Mereka mengirim tentara ke Greenland meski hanya 2, 10, atau 13 tentara. Namun dengan tarif, Donald Trump menekan Uni Eropa mengubah sikap terkait Greenland. Menurut Anda, apakah Donald Trump menghargai inisiatif Emmanuel Macron yang berkata, "Dengar, mari kita tenang dulu, duduk dan bicara"? Tidak. Donald Trump menyatakan bisa mengenakan tarif 200% pada anggur dan sampahnya Prancis. Karena Emmanuel Macron menolak ikut dewan miliknya dan menyatakan Macron tak dibutuhkan di sana sebab dia akan segera lengser sebagai presiden. Jika dia tak bergabung dengan Dewan Perdamaian, tarif akan dikenakan pada Prancis. Kita akan bahas Dewan Perdamaian lagi nanti karena ada yang perlu didiskusikan. Setelah itu, Donald Trump mengunggah gambar buatan AI ke jejaring sosial Trust Social untuk menegaskan klaimnya atas Greenland kepada orang Eropa. Dia menunjukkan foto pertemuan sekutu Eropa dengan Trump di ruang oval 18 Agustus 2025. Di latar belakang ada peta yang menampilkan Kanada, Venezuela, dan Greenland sebagai bagian Amerika Serikat. Jadi, intinya Trump seakan menunjukkan rencana ini ke orang Eropa. Pada gambar kedua, Trump, James David Vance, dan Marco Rubio tiba dengan papan bertuliskan Greenland jadi wilayah Amerika Serikat sejak 2026. Seolah belum cukup, Donald Trump juga menyerang Inggris, Mauritius, dan Kepulauan Chagos di Samudra Hindia, lokasi pangkalan militer Amerika Serikat Diego Garcia. Trump mengatakan inilah alasan lain mengapa Amerika Serikat harus menguasai Greenland. Dan sekarang, hal yang paling paradoksal dan secara subjektif membuat saya pribadi meragukan kewarasan Donald Trump. Inti dari cerita ini adalah bahwa pemerintahan Donald Trump sebelumnya mendukung keputusan Inggris dalam hal ini. Itu saja. Cara untuk memastikan keamanan pangkalan Amerika Diego Garcia itu kata-kata Donald Trump. Dia bilang, ide yang bagus, teruskan saja pangkalan Amerika Serikat Diego Garcia sendiri tentu saja tidak akan kemana-mana.
Tapi sekarang Trump tentang topik yang sama menyatakan hal berikut, kutipannya ini mengejutkan. Sekutu kita di NATO, Inggris, berencana menyerahkan Pulau Diego Garcia kepada Mauritius, pangkalan militer utama Amerika Serikat tanpa alasan dari NATO. Tidak diragukan lagi, Tiongkok dan Rusia memperhatikan tindakan kelemahan total ini. Inggris menyerahkan tanah yang sangat penting, ini adalah tindakan kebodohan besar, dan ini adalah alasan lain mengapa Greenland harus diakuisisi oleh kita. Sekali lagi, saya hanya ingin mencatat bahwa Donald Trump sendiri mendukung keputusan Inggris untuk menyerahkan pulau-pulau tersebut, menyebutnya sangat penting bagi keamanan pangkalan militer Amerika, dan sekarang dia mengatakan bahwa itu adalah kebodohan dan tanda kelemahan. Trump makin terbawa suasana dan mengunggah pesan pribadi dari Sekjen NATO, Mark Rutte, ke internet. Rutte tetap berusaha menyenangkan seperti biasa. Berikut kutipannya, Tuan Presiden Donald, pencapaian Anda di Suriah sungguh luar biasa. Saya menggunakan kesempatan bertemu pers di Davos untuk menyoroti pekerjaan Anda terkait Gaza dan Ukraina. Saya berkomitmen untuk mencari jalan ke depan terkait Greenland. Nah, setelah itu, Mark Rutte menawarkan solusi kepada Donald Trump terkait situasi Greenland. Usulan Mark Rutte berkaitan dengan perjanjian tahun 1951 yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Denmark 2 tahun setelah Denmark bergabung dengan NATO. Dokumen ini mengatur pertahanan bersama Greenland dan mengizinkan Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di pulau tersebut sejak era Perang Dingin. Di sana ada pangkalan udara Amerika Pitufik yang menampung lebih dari 600 personel termasuk sekitar 200 militer Amerika Serikat. Lalu Mark Rutte berkata, dengar, mari kita perbarui perjanjian ini dan tambahkan klausul bahwa Pulau Greenland dilarang bekerja sama dalam bidang apapun dengan orang Rusia dan Tiongkok. Donald Trump tetap pada pendiriannya dan berkata pulau itu harus menjadi milik Amerika dan itu tidak bisa dibicarakan lagi. Tapi itu belum semuanya. Donald Trump pergi ke Davos untuk mewakili Dewan Perdamaian miliknya. Apa sebenarnya Dewan Perdamaian itu? Saya punya episode khusus tentang topik ini di kanal YouTube ini, jadi saya sarankan untuk menontonnya agar benar-benar paham konteksnya. Jadi, Donald Trump memutuskan untuk menggantikan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memerintah seluruh dunia seorang diri. Donald Trump di Davos berencana mengumumkan Dewan Perdamaian miliknya tidak hanya fokus pada Gaza, karena sejak awal Dewan ini dibuat untuk perdamaian dunia. Ini adalah kutipan dari salah satu pejabat Gedung Putih. Pada Kamis 22 Januari akan ada pengumuman resmi pembentukan Dewan Perdamaian dan penandatanganan piagamnya yang dipimpin Donald Trump. Selain itu, piagam tersebut memberikan hak veto tunggal kepadanya atas semua keputusan mutlak. Dan disinilah orang-orang Eropa terkejut karena ini bukanlah apa yang mereka tanda tangani dan setujui pada bulan Oktober lalu di Sharm el-Sheikh. Ingat, di sana ada kongres yang dihadiri orang Eropa, negara regional, Amerika, Israel, bahkan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Mereka mengadakan konferensi tingkat tinggi perdamaian dan memutuskan membentuk Dewan Perdamaian untuk sementara mengelola Gaza. Donald Trump berkata, semua itu keren, tapi saya akan menyebarkannya ke dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dibubarkan dan diganti Dewan Perdamaian atas nama Donald Trump. Nah, orang-orang Eropa juga bilang, dengar, yang dibahas di sana sebenarnya agak berbeda. Sama sekali tidak ada pembicaraan bahwa Donald Trump akan menjadi satu-satunya kepala Dewan Perdamaian, bahwa dia sendiri yang akan mengambil semua keputusan dan sebagainya. Akhirnya, Prancis sudah secara terbuka menolak untuk ikut serta dalam Dewan Perdamaian. Perlu diingat, anggota tetap Dewan Perdamaian wajib berkontribusi $1 miliar. Bloomberg melaporkan Inggris, Jerman, Belanda, Swedia, dan Kanada juga menolak usulan Trump dan tidak akan hadir di upacara penandatanganan Davos. Bahkan Israel menentang Dewan Perdamaian ini, namun negara-negara seperti Argentina, Maroko, Qatar, Indonesia, dan Belarus setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Trump mengundang 58 pemimpin ke Dewan tanpa mengikut sertakan Tiongkok dan Afrika. Akibatnya, pada hari Kamis kemarin di Davos sudah diperkirakan akan terjadi skandal besar karena negara-negara Eropa menolak mendukung gagasan alternatif untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, apalagi di tengah konflik terkait Greenland. Denmark membatalkan perjalanan delegasinya ke Davos karena situasi di Greenland. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga batal ke Davos karena flu. Bayangkan saja bagaimana dia tampil saat Donald Trump presentasi tentang pseudo perserikatan bangsa-bangsa versinya. Donald Trump akhirnya mengubah forum ekonomi dunia di Davos jadi ajang perayaan dirinya.
Namun, isu penting seperti penghentian perang Rusia-Ukraina kini bahkan tak dibahas lagi. Saya akhiri dengan elipsis, tulis pendapat dan kesimpulan di komentar, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas hal itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.